Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas 12 OTKP dari SMK MP Pers Internasional. Seperti biasa, untuk mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola kepegawaian akan belajar bersama Bu Wulan. Nah, untuk materi kelas 12, khususnya bab pertama, yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah mengenai gaji karyawan. Ngomong-ngomong masalah gaji, tentu tidak akan pernah kalian bisa bayangkan kenapa gaji seseorang itu selalu berbeda-beda. Atau misalkan kenapa gaji setiap daerah itu berbeda-beda. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita akan bahas satu persatu mulai dari pengertian, tujuan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pengertian gaji. Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari statusnya sebagai seorang karyawan yang memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan perusahaan. Artinya, ketika seseorang bekerja dalam suatu perusahaan, kemudian setelah beberapa waktu kemudian dia akan mendapatkan balas jasa dalam bentuk uang. Dan tentunya dalam bentuk uang ini nominalnya akan berbeda-beda setiap divisi sesuai dengan tanggung jawab dan juga beban kerja yang ia laksanakan. Nah, selain itu, ngomong-ngomong masalah gaji juga, biasanya setiap daerah itu menentukan UMR atau UMK yang berbeda-beda tergantung dari maju atau tidaknya daerah tersebut. Hal ini bisa dilihat dari apakah daerah tersebut termasuk daerah yang berkawasan industri atau misalkan yang lainnya. Sementara untuk daerah yang berkawasan industri, biasanya daerah tersebut akan menetapkan UMK atau UMR yang jauh lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah yang biasa saja. Kemudian, untuk tujuan dari pemberian gaji bisa kita lihat yang pertama adalah sebagai ikatan kerjasama. Jadi maksudnya dengan pemberian gaji terjalinlah ikatan kerjasama formal antara pihak perusahaan dengan karyawannya. Yang kedua, kepuasan kerja, yakni karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan fisik, sosial, dan egoistik lainnya sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatan ataupun beban kerja yang ia laksanakan. Yang ketiga, pengadaan efektif, yakni jika program gaji ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan yang qualified atau misalkan yang mempunyai kompetensi yang tinggi untuk perusahaan akan jauh lebih mudah. Selanjutnya, motivasi. Jika gaji yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah memotivasi karyawannya untuk bekerja lebih giat lagi, lebih disiplin lagi, sehingga target-target perusahaan akan cepat dan dapat segera dilaksanakan. Yang kelima, stabilitas karyawan, yakni dengan adanya program gaji atas prinsip adil dan layak, serta eksternal konsistensi yang kompetitif, maka stabilitas karyawan jauh lebih terjamin karena turnover atau karyawan yang keluar relatif kecil. Jadi bisa dikatakan perusahaan tersebut untuk karyawannya tidak mudah keluar sehingga operasional perusahaan akan tetap berjalan dengan lancar. Yang keenam, disiplin, yakni dengan pemberian gaji yang cukup besar, maka disiplin karyawan semakin baik. Mereka akan menyadari serta mentaati peraturan-peraturan yang berlaku. Dan selanjutnya yaitu pengaruh pemerintah. Jika program gaji sesuai dengan undang-undang perburuhan yang berlaku, maka intervensi dari pemerintah dapat dihindarkan. Selain itu, pembahasan mengenai gaji juga berlandaskan asas. Yang pertama, asas adil, yakni besarnya gaji yang dibayarkan pada setiap karyawan harus disesuaikan dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, risiko pekerjaan, dan tanggung jawab. Jadi, adil di sini bukan berarti setiap karyawan menerima gaji yang sama besar nominalnya, tapi semua tergantung disesuaikan dengan beban kerja yang ia kerjakan sehingga tercipta suasana kerjasama yang baik, semangat kerja yang disiplin, loyalitas, dan stabilitas karyawan. Yakni semakin besar atau tanggung jawab seseorang dalam suatu perusahaan, maka akan semakin besar pula gaji yang akan dia dapatkan. Semakin besar juga
beban yang akan dia kerjakan, maka semakin banyak pula gaji yang akan ia dapatkan. Hal ini disebut dengan asas adil. Yang kedua, asas layak dan wajar, yakni gaji yang diterima dapat memenuhi kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal. Biasanya, penetapan besarnya gaji didasarkan atas batas upah minimal pemerintah dan eksternal konsistensi yang berlaku. Nah, berbicara mengenai gaji juga, pasti ada faktor yang mempengaruhi dalam perencanaan dan penentuan gaji. Biasanya yang pertama adalah tingkat gaji yang lazim. Artinya, tingkat gaji bisa sangat tergantung pada ketersediaan tenaga kerja di pasar tenaga kerja dan pemerintah tenaga kerja. Artinya, untuk gaji misal seorang petugas administrasi dalam suatu daerah bisa berkisar 2 juta sampai dengan 3 juta. Hal ini tergantung dari jenjang pendidikan yang ia pelajari selama dia sekolah. Yang kedua, serikat buruh. Yang ketiga, pemerintah. Yang keempat, kebijakan dan strategi penggajian. Dan terakhir adalah biaya dan produktivitas. Baik, sekian untuk materi pertemuan pertama hari ini. Apabila ada hal-hal yang tidak dimengerti atau misal kurang difahami, boleh nanti bertanya lewat WhatsApp via Japri. Sekian, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.